Ya, silakan. Dokter, Ibu Atika sudah di sini. Persilakan masuk. Silakan, Bu. Mari. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ini Ibu Atika. Saya senang Ibu datang. Ya. Dan memang sudah saya tunggu. Silakan duduk. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Karena kita memang harus membicarakan persoalan Atika. Ibu tentu merasa bagaikan tiba-tiba terperosok ke dalam jurang dengan kasus Atika. Namun, tentu Ibu akan berusaha untuk keluar dari jurang tersebut, bukan? Iya. Bagaimana keadaannya sekarang, dokter? Baik. Atika baik sekarang. Sudah 2 minggu lebih mendapatkan terapi yang intensif. Atika sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada obat-obat terlarang itu. Tapi persoalan lain muncul. Apa itu, dokter? Sejak minggu lalu, Atika murung sekali. Dia tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Juga teman-teman dekatnya, seperti Rafli. Atika sangat membencinya. Karena menurut Atika, Rafli yang menyebabkan semuanya jadi begini. Kau katakan kawan baik, tapi kau sudah percaya pada apa yang kau dengar? Tika, aku tidak percaya. Karena itulah aku bertanya. Kenapa kau harus menanyakan itu? Sudah tentu itu tidak benar. Maksudku, Tika, aku tidak menuduh Tapi kau. apakah kau akan percaya? Dan bagaimana aku bisa membuat kau percaya? Aku Aku tidak... tidak menyangka bahwa kau juga sudah mulai menuduhku, menghina diriku. Aku tidak mau menangis. Kau tahu aku tidak biasa menangis. Buat kau tahu saja, Raf. Semua ini adalah jalan yang kupilih sendiri. Aku akan menerima apapun yang terjadi. Aku tidak menyesal. Saya tidak tahu apa perasaan saya sekarang ini. Saya ingin lihat Tika. Tentu. Saya ingin melihatnya sekarang juga, dokter. Mari. Tika memang salah. Tapi berikan ia perasaan bahwa pada ibu dia bisa membagi kepedihannya itu. Mari masuk. Tika. Ibu Tika. 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 Tika, ibu datang untuk menjemputmu. Sebetulnya, Tika minta untuk tidak memberitahu pada ibu. Karena dia takut ibu akan sedih dan kecewa. Tapi bagaimanapun juga, seorang ibu kan harus tahu bagaimana keadaan anaknya. Dan saya percaya ibu tidak akan marah dan kecewa. Karena Tika sudah baik kembali. Iya. Sekarang, ibu datang untuk menjemputmu. Tika kan tidak mau tinggal di sini terus, bukan? Halo, Mbak Tika.
Apa kabar? Baik. Tika? Tika mau tidur dengan Nini atau sama ibu? Sama Nini saja. Ya, kan cuma semalam. Besok kita kembali ke Jogja. Tika tidak mau kembali ke Jogja. Tika, ibu mau kau pulang. Karena ibu takut. Ibu khawatir membiarkan Tika di Jakarta. Tapi Tika tetap mau tinggal di Jakarta. Tika, maksud ibu supaya kau istirahat sementara di sana. Buat apa? Itu baik untuk kesehatanmu. Mengapa Bude dan Ibu juga menganggap Tika sebagai orang sakit? Bukan begitu, Tika. Tadinya ibu begitu percaya padamu. Tapi ternyata Tika telah menyalahgunakan kepercayaan ibu tersebut. Kemudian Rafli, yang ibu percayakan untuk menjaga Tika, sia-sia. Bahkan apa yang terjadi pada Tika tidak pernah dikabarkan pada ibu. Mungkin sewaktu kau berpisah dengan Rafli dan Saskia, Eros telah menolongmu untuk menyanyi di tempat lain. Dan untuk itu, kau merasa berhutang budi dan merasa harus solider dengan apa yang dilakukan Eros. Begitu besarkah solidaritasmu pada Eros, hingga pada hal-hal yang negatif pun kau rela melakukannya? Ibu keliru. Aku tidak tahu akan niat Eros itu. Dia telah menjebak aku. Kau tidak bisa menganalisa mana teman yang baik, mana yang buruk. Sesudah kau terlibat dengan narkotika, perampokan, ibu takut membayangkan apa yang akan terjadi pada dirimu. Bu, Tika memang salah. Tapi Tika selalu ingat akan kata-kata ibu sewaktu Tika akan berangkat ke Jakarta. Ibu mengatakan, dalam masa perkembangan menuju kedewasaan ini, banyak hal yang akan Tika alami dan temukan. Yang baik, juga yang buruk. Tapi itulah proses perkembangan dari setiap manusia. Dan menurut Tika, apa yang Tika alami sekarang ini adalah juga proses yang seperti ibu katakan itu. Meskipun lebih banyak kepahitan yang harus Tika alami. Tapi apakah harus seburuk itu yang kau alami, Tika? Pengalaman setiap orang tidaklah selalu sama, Bu. Tika harap ibu tidak akan marah akan kata-kata Tika. Tapi berilah Tika kepercayaan untuk memperbaiki diri Tika. Tika ingin buktikan Tika tidak seburuk apa yang digambarkan orang-orang, Bu. Tika, tapi ibu tidak bisa mengawasi kau. Ibu harus kembali ke Jogja. Adik-adikmu, ayahmu. Tika ingin tinggal bersama Bude. Seharusnya sejak dulu kau tinggal di sini. Tapi terus terang, kau tidak bisa bebas sekehendak hatimu seperti di tempat kos lainnya. Bude inginkan Tika kuliah kembali. Hei, itu Tika. Hai. Halo. Vera, kalau kamu nanti jadi ibu, jangan seperti ibu-ibu itu. Sudah terjadi apa-apa dengan anaknya, baru dikawal kemana-mana. Supaya kelihatan dari luar bahwa perhatian terhadap putrinya besar sekali. Ya itu, yang penting kan kelihatannya seperti ibu-ibu yang idealis, padahal snobis. Nah. Tentu tidak. Biar aman, putriku dikawal terus supaya terhindar dari anjing-anjing pelacak seperti kalian. Ingat ya, Tika. Iya, Bu. Tika pasti ingat. Sudahlah, itu teman-teman pasti menertawakan. Masa kuliah saja pakai diantar ibu segala? Biarkan saja toh. Masa diantar ibu saja malu? Ingat, jaga diri baik-baik. Ibu kembali ke Jogja.
Ibu percaya pada Tika. Iya, Bu. Salam sama Bapak dan adik-adik ya. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Tika. Hai. Aduh, anak Mami. Kuliah saja pakai diantar. Selamat datang kembali loh, Tika. Kau agak pucat, tapi sekarang sudah segar kan? Iya. Tabah ya, Tika. Terima kasih. Halo, superstar. Kemana saja selama ini? Sudah selesai bertapanya? Memang perlu untuk peningkatan karir. Gloria, I think they called your number. I think they called your alias. That you really a morphinist. Sorry Tika, aku hanya bercanda. Orang gila. Jangan pedulikan dia, Tika. Boleh juga. Janji ya. Hati-hati, tas dan barang-barang berharga jangan ditaruh sembarangan. Kenapa? Ada rampok masuk kampus. Ada rampok masuk kampus. Ah, yang benar loh. Iya. Siapa? Hah? Atika? Ah, brengsek loh. Bukan aku loh, Tika. Dia ini loh. Lepaskan! 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 Aku bukan rampok. Eros loh. Aku bukan rampok. Eros. Aku bukan rampok. Eros. Apa nih, Tika? Kalian apa-apaan sih? Aku tidak bermaksud begitu, Tika. Aku sengaja berbuat begitu agar kau kuat, tabah menghadapi semuanya ini. Hei. Oh, tapi Mbok jangan begitu toh. Sudah gila ya? Acuh aja, Tika. Tapi kapan-kapan godain kita dong. Sebaiknya di antara kita akan lebih manis. Kalau ada cinta. Brengsek. Tak pacari kon. Tika. Bude, Nggak sarapan? nanti saja, Bude. Kenapa? Nggak kuliah? Tika sedang berpikir untuk berhenti, Bude. Loh, ada apa? Lepaskan! Lepaskan! Aku bukan rampok. I think they got your number. I think they got your alias. Morphinist. Bude maklum. Tapi apakah karena itu kau harus gagal dengan kuliahmu? Mungkin Tika akan pindah tempat kuliah. Itu salah satu alternatif. Tapi kau pun harus siap. Mungkin di tempat lain kau juga akan menghadapi hal yang sama. Bagaimanapun harus diakui, kenyataan kau sudah dikenal sebagai penyanyi. Masyarakat tahu apa yang sudah terjadi. Apakah kau mau membiarkan mereka tetap berpandangan buruk selamanya terhadap dirimu? Coba untuk tabah. Buktikan, Tika.
Tidak semua kesalahan itu ada pada dirimu. Tapi kau adalah korbannya. Bude tidak marah kan? Kalau Tika minta, Bude meninggalkan Tika sendiri. Tika ingin memikirkan apa yang harus Tika lakukan. Juga Tika minta, jangan beritahukan ibu. Tolong ya, Bude. Tentu, Tika. Untuk itu kau tinggal di sini. Menyesal, Tika. Aku tidak bisa menerima kau untuk saat sekarang ini. Kau tidak mau menolong aku, Mir? Aku tidak mau kalau klub El Maroko dicap sebagai tempat berkumpulnya morfinis. Aku sudah bosan diawasi oleh pihak yang berwajib. Tapi kau kan tahu sekarang aku sudah bebas dari semuanya itu. Tolong kau pertimbangkan lagi, Mir. Kenapa kau tidak cari Eros? Mungkin dia bisa menolong. Kau kan tahu Eros yang menyebabkan semuanya ini. Mana mungkin aku minta tolong padanya. Tapi aku betul-betul tidak bisa menolongmu kali ini. Ambillah untuk keperluanmu. Tika, Bude mau bicara sebentar. Ada apa, Bude? Besok siang bisa ikut Bude. Kemana? Bude mau ajak Tika bertemu dengan seseorang. Siapa, Bude? sangat kaku. Tatap matanya menerawang setiap sudut. Raut wajahnya melukiskan kehampaan. Tiada terbesit ceria di hatinya. Walau semua menatapnya, berjalan lemas menelusuri derita, tersesat. Balik seribu noda tersimpan permata, balik seribu noda kau garis cerita. Mengapa kau ragu? Mengapa kau bisu? Apakah kau kecewa dengan dunia ini? Ciptakan bahagia, tegaklah harapan. Gadis bukalah matamu dan buka tanganku, kita berlari menuju masa depan.
Halo. Masih saling ingat nggak? Masih kenal? Saya sih kenal, Tante. Suatu kehormatan, superstar Atika Adrianto mau datang kemari. Siapa yang tidak kenal? Aku juga tahu deh. Ikang Fauzi, penyanyi rock yang sedang berada di atas angin. Tapi masih hebat di situ dong. Kisah cintanya yang dahsyat dengan Rafli. Masih seperti dulu, main pukul terus. Kayak Elis Pekala aja loh. Tapi sayang loh, Tante. Waktu Atika sedang top, saya belum sempat melihat pertunjukannya. Tahu-tahu sekarang sudah jatuh. Lagi? Ayo. Wis toh, Kang, oh jadinya terus. Enggak deh. Jadi? Seperti yang Tante ceritakan. Kapan kau bisa ajak Atika ikut dalam pertunjukanmu? Atau ada tempat yang bisa menerima Tika? Ya, saya sudah menghubungi kawan. Dan baru minggu depan kita mendapat jadwal acaranya. Oke? Ya, kita bikin acara comeback. Kembalinya superstar Atika Adrianto. Pasti sukses. saudara-saudara? Ada apa? Kami tidak suka, Tika. Baik, baik saudara-saudara. Ikang akan kembali untuk Anda semuanya. Tenang, Tika. Janganlah terlalu dipikirkan. Kau harus tabah menghadapi semuanya ini. Tapi kenapa seburuk ini, Kang? Aku tidak mengerti. Kenapa sampai jadi begini? Ayo. Sebentar ya, Tika. Ayo, Kang. Sebentar ya. Halo, saudara-saudara. Halo. Tenang, saudara. Di sini teman Anda, Ikang Fauzi. Seperti keinginan saudara, dan saya akan menyanyi kembali untuk Anda semuanya. Dan seandainya Anda suka dan senang, Anda bisa menyanyi bersama-sama saya. Oke? Kenapa harus kau lakukan ini?
Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku kecewa, panik, kesal. Aku marah. Aku tahu apa yang kau rasakan. Tapi kan tidak harus begini. Jadi? Jangan emosional. Kau harus menyadari situasimu sekarang ini. Kelihatannya kau sama dengan yang lainnya. Menganggap semuanya ini adalah kesalahanku. Tapi seandainya kau dan mereka tahu bahwa aku terjebak oleh Eros, kalian akan mengerti ini bukan salahku. Bagaimana harus menjelaskannya bahwa kau tidak bersalah? Lagi pula, kegagalan kali ini bukan akhir dari segala-galanya, Tika. Kegagalan ini, kesalahannya adalah pada klub Esmeralda. Maaf, tapi harus aku katakan ini padamu, Kang. Seharusnya kau tahu, Esmeralda tempatnya tidak cocok buat aku. Klub brengsek, tamu-tamunya brengsek. Oke, tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Jadi kau menganggap aku brengsek? Aku hanya ingin kau bisa mengoreksi diri. Kalau kau sudah beranggapan demikian, aku tidak heran kau memilih klub Esmeralda dan bukan tempat lain. Tidak semudah itu, Tika. Banyak yang masih belum bisa melupakan peristiwamu yang lalu itu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli semuanya itu. Apakah mereka sudah atau belum bisa melupakan peristiwa yang lalu. Tapi yang jelas, aku akan mencari tempat di mana aku bisa diterima dengan baik. Casablanca, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa bicara dengan Pak Maruli? Dengan siapa saya bicara? Atika Adrianto. Maaf, Pak Maruli tidak ada di tempat. Ada pesan barangkali? Saya ingin bertemu. Tapi acaranya hari ini padat sekali. Beliau udah rapat dengan Non Kawilarang untuk acara Simfoni Batik 85. Biar saya tunggu, Mbak. Ya, tapi kapan kembalinya belum bisa ditentukan. Tidak apa-apa. Biar saya tunggu sampai Pak Maruli kembali. Maaf, Anda harus menunggu lama. Tapi, menyesal sekali. Anda telah membuat cacat dalam karir Anda. Tapi, Bapak harus percaya. Hal itu tidak akan terulang kembali. Saya percaya. Saya juga maklum. Diri kita ini tidak ada yang sempurna. Tapi Anda harus tahu bahwa tamu kami yang bermacam-macam itu sulit diajak mengerti. Terima kasih atas perhatian Anda pada kami. Maaf, tamu lain sedang menunggu saya. Tika. Ingat? Anda keliru. Tunggu, Tika. Kau tentu ingat, bukan? Saya rasa Anda tidak waras. Tidak semudah itu, Tika. Banyak yang masih belum bisa melupakan peristiwamu yang lalu itu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli semuanya itu. Apakah mereka sudah atau belum bisa melupakan peristiwa yang lalu. Tapi yang jelas, aku akan mencari tempat di mana aku bisa diterima dengan baik. Mungkin kau tidak tahu, Tika. Tapi, terima kasih. Kami mempertahankan tempat kami ini sebagai salah satu tempat hiburan orang-orang yang terhormat. Tamu-tamu kami yang datang adalah orang-orang yang terpandang. Kami selidiki status ekonominya. Dia Tika. Begitu pula dengan karyawan-karyawan kami. Semuanya pilihan. Selamat siang. Dari juru masaknya, pelayan bar, penerima tamunya, pemain band, dan begitu pula dengan artis-artis penyanyinya. Saya minta, tolong dipertimbangkan lagi, Pak. Kami sudah mempertimbangkannya.
Lebih baik kami mengorbitkan penyanyi baru daripada mengambil Anda penyanyi yang sudah jatuh. Berilah saya kesempatan. Saya pasti akan berhasil seperti dulu lagi. Kau pikir kami mau klub kami hancur, kehilangan pengunjung, hanya untuk memberi kesempatan kau menyanyi di sini? Tapi seandainya Anda mau menjadi teman dansa, masih ada lowongan. Son, itu Atika. Betul, Atika? Betul. Akhirnya ketemu juga. Selamat siang. Selamat siang. Atika. Maaf, siapa? Saya Sony. Dan ini Tina. Boleh kita bicara sebentar? Soal apa? Tentu saja soal nyanyi. Iya, Tika. Sudah lama kami mencari Atika. Kami ingin mengajak Tika untuk ikut dalam pertunjukan kami. Ya, pertunjukan ke beberapa daerah dalam rangka mencari dana. Ya, usaha sosial guna menyumbang panti-panti asuhan dan anak-anak yatim piatu serta orang-orang jompo. Terus terang, honornya tidak terlalu besar, tapi cukup memadai. Namanya juga usaha bakti sosial artis. Bagaimana, Tika? Honor buat saya tidaklah menjadi persoalan. Tapi saya sendiri belum pernah mengikuti pertunjukan semacam itu. Sebenarnya banyak sekali daerah-daerah yang meminta Tika. Iya. Seperti Padang, Mau minum apa, Mbak? Kaltim, Coca-Cola. bahkan Mbak, Irian Jaya. Minuman saya tolong pindahin ke sini ya. Baik. Tapi kami tahu acara Tika padat sekali. Dan sekarang ini pun kami tidaklah terlalu bisa berharap. Ya, Tin? Kecuali kalau acara Tika agak bebas. Bebas sih bebas. Sekarang saya agak bebas. Tapi saya ingin pikir-pikir dulu. Oh, tentu. Tapi kami berharap sekali agar Tika bisa ikut. Bukan begitu, Son? Iya. Kalau kau tanya padaku, akan kukatakan sebaiknya kau tidak menerima saja tawaran itu. Tapi, Kang, kesempatan seperti ini tidak mudah lagi datang padaku. Apalagi situasi aku begini. Kenapa kau takut sekali kesempatan itu tidak akan datang padamu? Selagi kita mau berusaha, kesempatan itu pasti ada. Dan janganlah begitu ada tawaran, langsung diterima saja. Apalagi Sony dan Tina ini baru kau kenal. Aku sendiri tidak tahu siapa mereka. Apakah mereka bisa dipercaya dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kau? Kang, aku tidak minta kau menganalisa mereka. Tapi sebaiknya kau pikirkan dampak positif dan negatifnya. Janganlah berprasangka dulu, Kang. Aku percaya mereka orang baik-baik. Ya, apa yang harus dibicarakan lagi? Aku ingin kau tahu. Dan juga pendapatmu bagaimana. Kenyataannya, kau lebih berkeras. Menginginkan aku menyetujui niatmu untuk pergi. Aku memang ingin pergi, Kang. Dan aku butuh bantuanmu. Tolong, jangan sampai Bude tahu. Bilang bahwa pertunjukan ini adalah pertunjukan kita bersama. Meskipun kau tidak ikut. Kau minta aku berbohong? Kau mau menolong aku, kan?
Sony dan Tina ternyata adalah penyelamatku. Aku bersyukur telah bertemu dengan mereka. Dan aku harap suatu hari kau juga bisa bertemu dengan mereka. Ya. Pronovis. Selamat siang. Siang. Maaf, Nona berangkat jam berapa? Sesuai dengan rencana kemarin, Nona akan terlambat jika tidak berangkat sekarang. Bagaimana dengan Sony dan Tina? Mereka sudah berangkat subuh tadi. Kenapa saya tidak dibangunkan? Selamat siang, Non. Kata mereka Nona berangkat siang. Pesannya agar membangunkan Nona pada jam begini. Selain itu pesan mereka, Nona yang akan membereskan semua rekening ini. Bagaimana saya mesti bayar? Uang saya saja belum mereka berikan. Dengan apa saya mesti bayar, Pak? Bapak kan lihat sendiri. Semua barang-barang saya dibawa. Saya tidak punya uang, Pak. Pak, cepat telepon polisi. Kemana mesti dicari? Apakah ini tidak merugikan Nona sendiri? Hah? Kang! Tolong aku, Kang! Aku harap ini terakhir kalinya kau melakukan kebodohan seperti itu. Sudah, Kang. Aku sudah bosan mendengar itu sejak dari Samarinda. Itu saja yang kau katakan. Aku ingin kau menyadari itu. Aku mengerti. Semua ini memang kesalahanku. Tapi aku lakukan semua ini karena tidak ada yang menolongku. Dan dalam keadaan begini, aku harus berusaha. Aku harus menolong diriku sendiri. Tapi, kenyataannya apa? Selain kesusahan, kau hanya menyusahkan orang lain. Maaf, aku telah menyusahkanmu. Ternyata aku keliru minta bantuanmu. Sudah, tinggalkan aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau membutuhkan aku, Tika. Kau membutuhkan aku untuk menolongmu. Kau minta aku berbohong. Ingat, sekarang kau bisa bicara begitu. Aku tak menyangka kalau kau mempergunakan aku untuk tujuanmu itu. Oke, aku memang salah. Mau apa lagi? Kenapa kau tidak berpikir panjang? Tampaknya kau tidak berbeda dengan anak-anak muda lainnya. Spesifik anak muda yang hanya mencari mudahnya saja. Untuk mencapai apa yang kau inginkan, kau lebih suka mengambil jalan pintas. Seharusnya sejak peristiwa Eros, kau berubah. Ternyata tidak. Tidak usah kau bangkit-bangkitkan semuanya itu. Memang, aku hanya khawatir saja. Gejala yang ada pada dirimu. Kau sadar sebagai perempuan kau cantik. Orang-orang akan tertarik, bahkan terpesona dengan kecantikanmu. Kemudian, kau mempergunakan kecantikanmu itu untuk mencapai apa yang kau inginkan. Bajingan! Aku memang brengsek, memang finish. Tapi kau tidak bisa menuduh aku begitu. Aku tidak peduli apapun anggapanmu dan orang-orang lain. Tapi kau tidak bisa bicara begitu padaku. Boleh juga suara Mesir? Jelas dong. Selamat ya. Terima kasih. Tika. Hi, Head. Dari tadi aku perhatikan kamu. Sama siapa? Sendiri. Tumben sendirian. Ayo duduk. Head, aku mau pulang. Alah, duduk deh sebentar. Tika, kenalkan ini Sakti. Silvana, Vira, Halo, Vin. Sakti. Hai. Hai. Sak, ini Tika. Yang aku ceritakan itu. Oh. Apa yang kau ceritakan? Bahwa kau seorang penyanyi yang berbakat. Dan Sakti adalah seorang penata tari. Sekarang menyanyi di mana, Tika? Sementara ini belum. Anda sendiri sedang sibuk apa? Aduh, jangan sebut Anda pada saya. Rasanya gimana gitu? Sekarang ini kami sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan untuk bulan Desember mendatang. Oh.
Kapan-kapan mampir ya, kalau ada waktu. Kapan-kapan. Iya, Tika. Siapa tahu kau bisa jadi penari. Iya, siapa tahu. Hai. Hai. Sebentar ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Kalian istirahat sebentar ya. Gus, itu dia temanku yang aku bilang tempo hari. Cakep nggak, Gus? Maaf, aku harus membiarkan kau menunggu. Nggak apa-apa. Tapi aku gembira kau datang. Sudah aku tunggu sejak Rabu yang lalu. Kukira kau tidak akan muncul. Bagaimana? Mau ikut? Aku tidak tahu. Apakah aku bisa mengikuti disiplinmu di sini? Maksudmu? Kau ingin minta maaf lebih dulu? Saudara Sakti, Anda ditunggu Bapak Kaharudin. Terima kasih. Maaf, sekali lagi aku minta kau menunggu. Silahkan. Teman-teman, kenalkan Atika, yang mungkin akan ikut latihan dan pertunjukan di sini. Jadi ikut latihan? Mungkin. Aku belum tahu apakah aku bisa menari atau tidak. Fen, apa? Kayaknya dia bakal jadi sainganmu. Saingan? Saingan soal apa nih? Sakti, apalagi? Oh, itu si kecil. Kecil-kecil juga potensial loh. Nyamber aja. Hei, dia lagi foto gue tuh. Gile. Sebentar, Gus. Hai. Otis. Itu aku. Bagus kan? Teman-teman bilang aku menari persis John Travolta. Apalagi loncatannya. Hai. Gila. Aku adalah asisten Sakti. Jika kau membutuhkan segala informasi tentang tarian dan grup ini, panggil saja Gusti. Namanya Gusti? Gusti Randa. Oh. Dari Bali? Kau tidak perlu tahu asal-usulku. Tapi aku harus tahu asal-usulmu untuk administrasi. Oh ya, selain itu, sekedar informasi untukmu, aku masih single. Apakah itu juga informasi yang aku harus tahu? Ada baiknya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, kecuali kalau kau suka merebut pacar orang lain. Tika, kenalan dong. Sebentar. Kok sebentar sih? Sekarang dong. Tahu nggak? Biasanya cewek-cewek berebutan loh untuk bersalaman. Tika kok nggak sih? Kau pikir kau Al Pacino?
Kena batunya, Ed. Aku? No, I'm Michael Jackson. Wait, honey. Aha. Ini amit-amit. I always feel like somebody's watching me. Rupanya banyak cewek yang bilang kamu ganteng ya. Biasa. Jika mereka mau mengajak aku pergi, macam-macam rayuannya. Heran. Tapi rasanya tampang kamu biasa-biasa saja. Muka lu udah tua. Awas lo. Hei, muka lu jauh, tahu nggak? Kok ribut amat sih? Oke, kita ulangi latihan yang tadi. Tika, kau boleh mulai kapan saja. Ini musik yang kami pergunakan. Terima kasih. Sayang, cintaku, aku menyukai tatapan matamu. Aku menyukai caramu bicara. Aku terpesona kalau kau tersenyum. Di saat tenang pun, aku terpikat padamu. Sayang, bayangan wajahmu selalu terbayang. Tapi kini aku tiba-tiba begitu takut. Takut akan kehilanganmu. Dan malam yang pekat, yang sepi, terasa begitu panjang. Terasa begitu menyiksa. Aku mau kembalikan ini. Aku rasa kaset ini bukan untukku. Kenapa? Sayang, cintaku, aku menyukai tatapan matamu. Maaf, keliru. Apakah setiap penari menerima kaset seperti itu? Tidak selalu. Kecuali aku merasa dia seseorang yang istimewa. Bahagia sekali bisa menjadi seseorang yang istimewa itu. Tapi sedih juga. Apalagi kau keliru memberi kaset tadi. Sesungguhnya, aku tidak keliru memberi kau kaset itu. Maksudmu? Aku juga termasuk yang istimewa. Tapi sayang, kau kembalikan kaset itu. Berapa banyak penari yang sudah jadi teman istimewa itu, Sa? Nggak ada. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku percaya. Tapi juga tidak. Memang sulit untuk berterus terang, Sa. Sudahlah. Kenapa kau bicara terus? Dan tidak mencoba untuk mengerti perasaanku? Udah, jangan lihat. Nanti sakit hati lagi. Gila. Aku tidak mengira. Selain penata tari, ternyata kau juga perayu yang ulung. Aku kemari untuk menari. Tapi tidak berharap yang beginian. Tapi rasanya tidak aneh kan? Jika seorang pelatih tertarik pada anak didiknya. Apalagi orangnya cantik. Wajar bukan? Oh, wajar sekali. Tapi Tika nggak boleh begitu dong. Penny kan diam-diam naksir Sakti. Betul, Kalian ngomong apa sih? Aku aja lu. Iya, ini satu memang munafik wakil sekali.
Jangan tenang-tenang saja, Van. Tentu saja direbut orang. Nggak apa-apa. Tapi Tika kecil-kecil gesit loh. Tapi cepat sekali intimnya dengan Sakti. Wow, kecil-kecil begitu. GBT-nya hebat. GBT hebat sih? Gerakan bawah tanah. Iya kali. Sok tahu lo. Bener, Van. Van, kamu harus sadar dong. Kamu harus tahu, semua cowok pada umumnya agresif. Tapi Sakti dia pasif. Jadi kamu yang harus agresif. Betul. Kamu yang harus menguber Sakti. Maling di Uber. Selamat malam, Bude. Hai. Bagaimana latihannya? Baik-baik saja. Oh ya, tadi ibumu interlokal menanyakanmu. Kau tahu apa yang Bude katakan? Apa, Bude? Bude bilang, tidak lama lagi ibu akan mendengar. Tika akan merebut kembali kariernya dengan comeback yang gemilang. Tika tidak terlalu berharap untuk itu semua. Loh, kok ngono? Jangan menyerah begitu saja. Tinggalkan Sari. Kau harus yakin. Bude tahu kau mampu. Dan sekarang kesempatan itu ada. Kemampuan ada. Kesempatan juga. Tapi banyak faktor lain yang ikut menentukan. Reputasi yang sudah tercemar. Sulit untuk dipulihkan, Bude. Tika, Bude mengerti persoalan yang kau hadapi. Sekarang Bude ingin ceritakan pada Tika kasus yang Bude alami. Ketika Bude terpaksa harus berpisah dengan ayah Boyke dan Nini. Macam-macam omongan negatif yang terpaksa harus Bude dengar. Janda genit, mengganggu suami orang, itu saja menimbulkan berbagai gunjingan. Apalagi persoalan Tika. Tapi buat apa kita harus menanggapi semuanya itu? Apakah kita harus terbenam selamanya dalam kasus tersebut? Tentu tidak, bukan. Kita yang tahu diri kita masing-masing. Kita memang berbuat salah. Kita harus memperbaikinya. Kau mengerti, bukan? Tika jangan terbenam dengan semuanya itu. Terima kasih untuk informasi Anda tentang Atika. Aku akan perhatikan itu. Tapi sejauh sekarang ini, aku tidak melihat gejala itu. Atika, ya dia baik, disiplinnya, juga dedikasinya. Kalau itu emang iya. Atika semangatnya selalu berkobar-kobar. Keinginannya keras. Kadang-kadang nekat. Apa salahnya? Semangat muda, Bu. Itulah impian remaja. Betul. Kemudian satu hal lagi. Atika mudah dipengaruhi bila seseorang dekat padanya dan cepat terombang-ambing. Dalam masa pertumbuhan, lumrah saja. Atika dan remaja lainnya tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Seperti juga lukisan yang ada di sini. Ada saja kekurangannya. Aku tidak terlalu menyalahkan mereka. Mereka ingin mencoba segalanya. Mereka mempunyai plus dan minus. Dan kita yang lebih dewasa berkewajiban untuk mengarahkannya. Anda benar. Saya yakin Tika tepat bertemu dengan Bung Sakti yang akan menolongnya mencapai kembali apa yang dia inginkan. Saya percaya berhasil. Semuanya itu sudah direncanakan dari atas, Bu. Aku hanya membantu apa yang bisa. Itu saja. Dan kami sudah menentukan Atika untuk muncul dalam pertunjukan mendatang. Atika akan muncul dalam acara pokok. Acara ini adalah pertunjukan akhir tahun kami. Bagaimana dengan acaramu? Tidak ada. Tidak ada? Elisa bintang besar tidak punya acara untuk akhir tahun? Nonsens. Betul. Willy menginginkan akhir tahun ini untuk kita berdua menikmatinya. Karena tahun-tahun yang lalu acara begitu padat, hingga kami tidak ada waktu untuk diri kami sendiri. Itu baik. Perlu juga istirahat. Lagi pula, apalagi sekarang yang kau cari, Els? Pak Kahar tidak tahu. Sebetulnya hatiku selalu terasa kosong. Kamu ini bicara apa, Els? Sungguh.
Tapi siapa Atika ini? Oh, bintang baru kami. Dia baik, cukup potensial. Bagaimana dengan Sakti, Pak Kahar? Kau kan tahu Sakti. Masih seperti biasa? Kenapa? Pasti Atika ada hubungan dengan Sakti. Mungkin saja. Dan tidak ada persoalan, bukan? Tapi sesudah putus dengan aku, apakah Sakti masih bisa jatuh cinta? Itu aku tidak tahu. Tapi kelihatannya selama ini perhatiannya hanya pada pekerjaannya. Kasihan. Aku ingin bertemu dengan Sakti. Siapa tahu, mungkin ada bagian untukku dalam pertunjukannya. Sudahlah, kau kan tidak perlu lagi yang begitu. Ya, tapi aku ingin bertemu. Aku kangen pada Sakti. Buat apa? Kau mau membakar kembali bara api cintamu yang dulu? Entahlah, kadang-kadang aku merasa kehilangan Sakti. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Bagaimana bisa terjadi? Kau memikirkan Sakti, sedangkan hatimu terpaut pada Willy. Ada yang tidak beres dengan Willy. Enggak ada apa-apa. Aku tahu, Els. Artis, bintang besar. Ternyata satu cinta tidak pernah cukup. Bagaimanapun aku sudah di sini. Aku harus bertemu dengan Sakti. Iya. Sudah berapa menit nih ya? Sorry, aku nggak bawa stopwatch. Sebentar. Zak. Ada apa kau kemari? Aku ingin bertemu. Buat apa? Zak, jangan marah lagi, Zak. Aku memang salah. Aku minta maaf. Ya sudah. Zak, kenapa kau tidak mau melihat aku? Aku tahu, perpisahan kita sangat menyedihkan. Dan masih kulihat kepedihan itu di matamu. Apalagi? Aku kecewa. Aku merasa disingkirkan. Apalagi aku melihat nama Atika dalam daftar pertunjukan. Kenapa kau tidak mencantumkan aku, Sak? Buat apa lagi, Els? Aku ingin musabmu seperti dulu. Aku ingat dulu kau katakan kau senang sekali bila kusap. Sak, aku akan mengusapmu terus hingga kau melupakan Atika. Kamu ngomong apa sih? Apalagi yang kamu cari di sini? Sudah ada Willy yang bisa memberikan apa saja yang kau inginkan. Bahkan kalau kau meminta dunia sekalipun, dia akan memberikannya untukmu. Sak,
Sak. Sak, Willy tidak bisa membeli karir untukku. Dia tidak bisa membeli itu. Dan itu hanya kau yang bisa berikan. Tanpa kau, aku bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu lagi. Semuanya sudah terjadi. Kau sudah menentukan pilihanmu. Tika. Hai. Maaf atas kejadian tadi ya. Kenapa? Kau tidak... Kau tentu melihatnya tadi. Iya. Siapa dia? Elisa. Tadinya dia adalah bintang dari grup kami. Aku sudah mengira itu. Dan kelihatannya tadi sedang bicara serius. Aku mencintainya. Maksudku, aku pernah mencintainya. Tapi Elisa pergi meninggalkan aku untuk Willy. Karena Willy bisa memberikan apa saja yang Elisa inginkan. Kau kecewa? Tentu. Apa yang membuat kau berpikir aku tidak kecewa? Kau pikir aku tidak punya perasaan? Seperti kau yang tidak mau mencoba untuk mengerti perasaanku. Tapi aku pikir kau tidak keliru mencintai Elisa. Dia memang cantik, Sak. Wanita yang paling cantik yang pernah aku jumpai. Semua itu sudah berlalu. Sak, aku tahu, dan siapapun tahu, bahwa cinta pertama itu tidak pernah sirna. Apa yang... Dan itu bisa kulihat dari cara kau memandangnya tadi. Apa yang kau ketahui tentang cinta pertama? Mungkin buat kau berkesan, tapi aku tidak. Apakah karena banyaknya cinta, hingga tidak ada yang berkesan bagimu? Ngeledek ya? Apa bintangmu, Sak? Virgo. Biasanya yang bernaung di bawah zodiak Virgo mudah luluh jika berhadapan dengan lawan jenisnya. Itu kan ramalan dan bukan kenyataan. Seperti kau sendiri, Aries, keras dalam banyak hal. Tapi jatuh juga dengan Rafli. Bahkan sampai sekarang mungkin kau belum bisa melupakannya. Rafli baik. Terlalu baik bahkan. Aku sangat menyukainya. Tapi kami sangat berbeda pendapat dalam banyak hal. Karena itu aku yakin sekali bahwa Rafli bukanlah untukku. Karena itu kami berpisah. Ya, sebaiknya begitu. Tapi, apa sebetulnya yang kau harapkan dari seorang laki-laki? Jangan meminta terlalu banyak dari laki-laki. Karena kau pun tidak akan menyukainya jika laki-laki meminta terlalu banyak dari dirimu. Terimalah mereka dengan apa adanya. Karena kau harus tahu, Tika, bahwa semua laki-laki diciptakan sama. Demikian pula dengan wanita. Seandainya kita bisa cocok dalam banyak hal, kita bisa berteman. Jika tidak, janganlah memaksa apa yang kita inginkan. Kita tidak usah frustrasi seperti apa yang kau lakukan hingga terlibat bersama Eros. Lagi pula, aku sendiri tidak berbeda dengan Rafli atau laki-laki lain. Dan jujur aku katakan, aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak tahu, apa kau juga menyukai aku? Tapi ini bukanlah hal yang harus kita bicarakan sekarang. Waktu yang akan menentukan. Yang terpenting, yang harus kita bicarakan sekarang adalah pertunjukan kita mendatang. Nomor ini aku suka sekali, Will. Oh ya?
Musiknya diaransir Billy Budiarjo dengan bagus sekali. Oke, kalau kau suka, aku akan beli acara ini untuk kau, sayang. Aku akan minta Papa untuk mensponsorinya. Kau pikir Papa akan setuju? Tentu. Suatu kehormatan buat Papa bahwa menantunya adalah seorang bintang besar. Artis yang terhormat. Willy, kau sungguh suami sejati. Laki-laki idaman setiap wanita. Silakan duduk, Pak. Ya. Bagaimana? Sudah siap untuk nonton pertunjukan? Boleh. Sakti, ayo mulai. Oke, semua siap. Yang tadi tempatnya di kanan, kembali ke kanan. Yang di kiri juga. Kostum siapa ini? Atika, Pak. Ya, biar dia coba dulu. Baik, Pak.
Kau suka? Penyanyinya bagus. Gayanya juga. Kenapa kau katakan itu? Kau membuat aku cemburu, Will. Kau kan lebih hebat, sayang. Bagaimana? Bagus? Ya, bagus. Menarik sekali. Terima kasih. Pak Kahar, bisa bicara sebentar? Ya. Bagaimana kalau aku mensponsori acara yang tadi itu? Maksudmu? Elisa suka sekali acara itu. Aku bermaksud akan memberinya sebagai hadiah akhir tahun. Masa kau masih mau yang begini, Els? Aku suka sekali, Pak. Tapi sulit sekali, Will. Bagaimana kalau kita tambah acara bintang tamu untuk Elisa? Jangan, Pak. Acara tambahan seperti itu jelas tidak menarik. Bagaimana kalau aku beli acara pertunjukan itu? Tidak mungkin, Will. Kita tidak bisa mencopot penyanyi begitu saja. Tidak ada alasan. Ya, tapi pikirkan segi komersilnya, Pak. Reputasi, popularitas Elisa jauh lebih bisa menjamin daripada penyanyi baru itu. Siapapun namanya, aku belum tahu. Dia Atika Adrianto. Memang baru, tapi dia hebat. Ya, aku percaya. Tapi yang baru dan yang sudah berpengalaman, kan Bapak tahu perbedaannya. Atika Adrianto. Tunggu. Aku yakin aku tahu dia. Bukankah dia seorang morfinis yang tertangkap sewaktu merampok di toko pakaian? Kok ada saja. Sungguh. Sebelumnya dia menyanyi di Pondok Surya, bertiga. Kemudian dia menyanyi solo di El Maroko. Kok tahu begitu jelas tentang dia, Will? Hati-hati, Pak Kahar. Sebaiknya Bapak cari informasi tentang Atika ini. Sebelum... Di mana Bapak temukan Atika? Sakti yang membawa dia kemari. Dia yang menemukan. Aku tidak keliru, Pak. Sebaiknya Bapak menerima tawaran ini. Atau aku dan Elisa akan mengadakan acara jumpa pers. Dan pertunjukan Bapak ini akan hancur total. Jangan begitu kejam, Will. Pak Kahar bisa diajak berunding. Bicarakanlah dengan Sakti. Ceritakan, Sakti. Aku ingin mendengar kau mengatakan bahwa apa yang dikatakan Willy itu tidak benar. Semua yang mereka katakan itu benar. Jadi, kau sudah tahu sebelumnya? Iya. Kalau begitu, kita tidak bisa mengambil Atika untuk ikut dalam pertunjukan kita. Semuanya itu sudah lama sekali. Dan Bapak sendiri tahu bagaimana Atika. Tapi masyarakat, penonton, tidak bisa. Tidak akan melupakan itu. Kenapa Pak Kahar juga ikut menghukum Atika? Kalau sampai tersiar di mass media, kita hancur. Reputasi, prestasi. Bapak yakin? Pasti. Kalau Tika yang muncul, pertunjukan ini akan gagal. Aku bukan paranormal yang bisa melihat jauh ke depan. Dan aku tidak mau bertaruh. Aku mempertaruhkan prestasi, karierku di sini. Meskipun tanpa Elisa, pertunjukan ini harus berhasil. Sa, jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi. Kita ganti saja Atika. Baik, asal bukan Elisa. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan penyanyi lain dalam waktu yang begini dekat? Sedangkan nomor itu merupakan acara puncak. Kalau begitu kita tidak menggantikan Atika. Sak, kau ini bicara apa, Sakti? Begini, Pak. Sekarang kita kembali pada diri kita masing-masing. Secara kemanusiaan, apakah adil kita bersikap demikian pada Atika? Dia morfinis, brengsek, moralnya rusak. Itu dulu. Kenyataan yang kita hadapi sekarang,
Atika adalah anak yang baik. Saat aku bukan sosiolog yang bisa kau ajak bicara soal kemanusiaan dan keadilan. Ini adalah usaha pertunjukan. Kau yang menata seluruh acara pertunjukan, dan aku yang menentukan bintang-bintang. Kita harus ganti Atika. Pak Kahar, peran saya kenapa dibatalkan, Pak? Sudah bertemu dengan Sakti? Belum. Coba ketemu dia. Kenapa, Pak? Dia akan menjelaskannya. Tapi tentu Bapak tahu apa sebabnya. Pak Kahar! Sak! 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 Gong! Pertunjukan dibatalkan. Enggak, siapa bilang? Sil, Sakti mana? Belum kelihatan. Aku juga heran. Sakti kemana sih? Masa nggak ada yang tahu semua? Kenapa kalian jadi diam semua? Kit, kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Oh. Tika. Gimana, Fen? Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Hanya aku dengar kau diganti. Diganti? Kenapa? Aku nggak tahu. Aku salah apa? Nggak tahu. Kenapa aku harus diganti? Kami semua tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena dia tuh. Siapa? Kau bisa baca itu, bukan? Tidak. Ini tidak jujur. Itu baru bawa kemana? Bukan urusanmu. Gila, aku harus pakai itu. Kalau aku tidak bisa pakai kostum ini, kau juga tidak pakai. Basah, kembalikan. Bajingan, tidak tahu diri. Sialan yang sialan. Perempuan bejat, kembalikan itu sekarang. Finish, paralikan. Tidak. Lepas, lepas, tidak. Lepas. Tolongin. Lepas. Tidak. Jangan campur, tidak. Lepas. Parat. Oke. Kalau memang ini yang kamu inginkan, nih, ambil. Tolong. Ambillah. Tolong. Kalau memang ini yang kamu inginkan, tolong. Ambil. Ambil. Minggir, Lex. Tolong. Kamu takut mati? Hah? Takut mati kamu? Ambil. Tika. 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 Ayo, ambil. Jangan, Tika. Ambil. Boleh saya bertemu Atika? Silahkan, Bu. Tika. Maaf. Tika telah menyusahkan Bude. Bude mengerti. Kenapa kau harus nekat begitu, Tika? Kau tahu tindakanmu itu. Kang, aku tidak akan berbuat begitu seandainya mereka berterus terang. Lalu, kenapa kau tidak mencari tahu? Aku tidak dapat menemukan Sakti. Dan Pak Harudin sendiri tidak mau menceritakannya. Sedangkan pertunjukan sudah tiba waktunya.
Aku harus tahu kenapa aku diganti. Tapi kau kan tidak usah membakar. Lagi pula, itu adalah hak mereka untuk menggantikan kau dengan Elisa. Sudahlah, Kang. Apa yang kau ingin aku lakukan, Kang? Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Kalau mereka bisa berbuat seenaknya, kenapa kau pikir aku tidak bisa berbuat seperti mereka? Aku mempunyai latar belakang yang buruk. Semua itu adalah beban bagiku. Tapi aku ingin bebas dari semuanya itu, Kang. Semua ini aku lakukan karena aku harus memulihkan nama baikku. Aku ingin hidup baik. Kau tidak bisa merasakan bagaimana hidup dengan beban tersebut dan masa depan yang tidak menentu. Dalam kasus seperti ini, kau mungkin benar, aku salah. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak selalu salah. Kau ingin aku pasrah, menyerah begitu saja. Kau terlalu lemah, Kang. Aku tidak suka laki-laki lemah. Oke, kau boleh saja menganggap aku lemah. Tapi kau harus pikirkan bahwa tindakanmu itu membawa efek bagi Sakti yang selama ini ingin menolongmu. Kenapa kau juga tidak memberitahukan aku, Sak? Aku kan boleh tahu. Ya. Seandainya aku tidak memenuhi syarat, aku tidak menyesal. Asal aku diberitahu. Tapi aku diganti. Tanpa aku tahu alasannya. Ini tidak jujur, Sak. Tidak adil. Kau tidak merasakan. Betapa aku harus menghadapi semuanya ini. Betapa aku harus kehilangan semua yang kuharapkan. Aku tidak menyesal kehilangan karier. Tapi aku kan tidak harus kehilangan harga diri. Ya, aku mengerti, Tika. Kau mungkin mengerti. Tapi kau tidak merasakannya. Ya. Aku memang salah. Tidak memberitahukan ini padamu. Aku tidak tega. Aku tidak bisa melukai perasaanmu. Mereka tahu latar belakangmu. Peristiwa dengan Eros. Itu alasan mereka. Walau aku katakan bahwa semuanya itu sudah lama berlalu. Tapi mereka tidak mau mengerti. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahukanmu tanpa membuat kau terluka. Karena aku tahu pasti, bagaimanapun, ini akan melukai hatimu. Mereka tidak pantas bersikap demikian. Dan aku sudah memutuskan untuk keluar dari sana. Jangan, Sak. Kau tidak usah melakukan itu. Hanya karena aku. Engkau tidak usah kehilangan pekerjaan karena aku, Sak. Buat apa bekerja sama dengan orang-orang yang berpikiran picik? Aku pun lebih baik kehilangan karier daripada kehilangan harga diri. Kau tidak usah merasa bersalah. Aku sendiri pun tidak menyesal. Tika.
Lama sekali sudah kita tidak bertemu, Tika. Aku tidak dapat mengatakan betapa kerinduanku untuk bertemu denganmu, Tika. Ku harap pertemuan kita ini adalah saat yang tepat. Aku tahu perasaanmu sekarang. Dan aku dapat merasakannya. Terlalu buruk memang. Tapi kau harus percaya. Kita akan menemukan kembali saat-saat seperti yang kita alami dulu. Untuk itu aku mencari Tika. Tika. Sebelumnya aku tidak mengerti kenapa orang bisa membunuh. Tapi sekarang aku mengerti. Dan aku pun ingin membunuh orang. Aku menyesal apa yang terjadi di toko pakaian itu. Aku minta maaf, Tika. Begitu mudah kau mengatakan maaf. Tika, lantas apa yang aku lakukan? Katakan, aku akan melakukannya untukmu. Aku akan bertanggung jawab untuk perbuatanku itu. Keluar! Tika. Keluar! Kau akan menyesalkan ini. Aku tidak menyesalkan apa-apapun. Tika, kau berhubungan kembali dengan Eros. Kenapa Bude berpikir begitu? Bude tanya saja. Selama ini kau tidur di mana? Kenapa kau tidak beritahu Bude kalau kau tidak pulang? Tika tidur di mana saja. Bude harus percaya bahwa Tika baik-baik. Bude tidak perlu khawatir. Bude selalu percaya dan selalu akan berada di pihak Tika. Tapi Tika jangan bersikap begitu tertutup pada Bude. Hal ini menyulitkan Bude. Tika tidak tertutup, Bude. Tapi kenapa semua orang menutup pintu buat Tika? Kita harus mengajak Tika, Sak, dalam pertunjukan mendatang ini. Bagaimanapun. Kalau tidak, Tika pasti akan merasa kita pun sudah mengucilkan, memojokkannya. Memang sudah terlintas dalam pikiranku. Tapi aku khawatir timbul hal-hal di luar kekuasaan kita. Dan jadinya aku tambah menghancurkan Tika. Kenapa kau begitu pesimis, Sak? Kita memang berada di pihak yang lemah. Tapi kau tidak harus menyerah begitu saja. Sebaiknya kita tawarkan Tika. Dia mau ikut atau tidak. Biar Tika yang menentukan. Pokoknya kita ingin Tika ikut. Oke. Aku tidak dapat mengirakan bagaimana hasilnya nanti. Tapi kami ingin kau ikut terlibat dalam pertunjukan ini, Tika. Kau bisa ikut kan? Pertunjukan yang lalu hancur karena aku. Aku khawatir dengan kehadiranku, hal itu akan terulang kembali. Dan aku tidak berpikir untuk ikut dalam pertunjukan apa-apa lagi. Tika, ini mungkin satu trauma yang paling buruk bagimu. Tapi apakah cita-cita dan masa depanmu hanya sampai di sini saja? Aku pun menghadapi kasus yang sama, Tika. Tapi aku tidak ingin seperti kau. Aku ingin segera keluar dari situasi ini. Ya, kau laki-laki. Kau lebih kuat menghadapi semuanya itu. Apakah karena itu seorang wanita harus selalu jadi lemah? Aku pikir bahkan seorang wanita pun tidaklah harus lemah. Aku tidak menyukai wanita lemah. Sekarang kau jatuh. Semua orang menutup pintu bagi kehadiranmu. Semua orang mencemooh, menertawakan kau. Tapi ada satu hal yang lupa Bude ceritakan. Tika, seandainya kau berhasil dan sukses dengan pertunjukanmu, pun tidak semua orang senang. Saingan-sainganmu pasti iri dan cemburu. Apalagi kau jatuh, mereka lebih menertawakan kau. Jadi buat apa kau memperdulikan semuanya itu? Kasus yang kau hadapi bukan malapetaka untuk diratapi.
dan menangisi nasib diri. Tapi harus ditanggulangi. Kau harus menentukan sikapmu, Tika. Bude tahu, kau menghadapi beban yang sangat berat. Tapi kasus ini tidak harus membuat kau frustrasi berkepanjangan. Apa yang terjadi, usahakanlah jangan sampai terulang lagi. Tika. Hari-hari yang panjang kau lalui tak menentu. Jalan-jalan kau tempuh bagaikan tiada akhir. Tanpa kau menghindari yang selama ini menghantui di belakang dirimu. Akhirnya, langkah-langkahmu tiba pada titik di mana kau tidak bisa ke kiri ataupun ke kanan, tapi mengarahkan kau ke depan, karena di sanalah masa depanmu yang akan kau jalani. Rintangan dan halangan itu tidak akan berhenti untuk kau melangkah, tapi kaulah yang harus berusaha menghindar untuk bisa melangkah ke depan. Tika. Memang tak mudah menghapuskan duka lama, tapi bila renungan sampai di suatu titik di mana sekeping harapan seakan menjadikan hidup ini lebih berarti bagiku, bagi masa depan serta perjalananku yang masih panjang. Aku tidak ikut saja, Sak. Aku yakin aku tidak bisa lagi. Tika, mungkin aku lupa menceritakannya, bahwa dalam dunia kita ini, kita sangat akrab dengan keputusasaan. Tapi, jatuh, penderitaan, dan keputusasaan bukanlah akhir dari segala-galanya.
Kita bahagia pada saat kita berhasil. Tapi kita juga harus tegar pada saat kita jatuh. Tika, kita hadapi pertunjukan mendatang. Meski apapun tantangan yang akan terjadi.
kau mendapatkan apa yang selama ini kau dambakan. Walaupun cara yang kau tempuh di luar kebiasaan. Selamat ya, Tika. Terima kasih, Kang. Dan aku rasa bunga ini lebih pantas aku berikan kepada seseorang. Sak. Para hadirin yang tercinta, terima kasih bahwa Anda telah berkenan hadir dan menyaksikan pertunjukan Atika Adrianto. Bertahun, Atika berusaha berjuang melawan apa yang selama ini menghantui dirinya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah merestui usaha Atika. Dan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyaksikan bahwa Atika telah berhasil membuktikan dirinya masih seorang artis yang baik